kita akan belajar IPS tentang kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik suatu wilayah dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keberagaman dan kesebarannya. Keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia juga dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif lagi, karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Selain itu, Indonesia secara geologis juga terletak pada dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan-dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui oleh dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan bagian timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Kondisi geologis Indonesia yang memiliki banyak gunung api memiliki dampak positif maupun negatif. Selain menyebabkan tanah di Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa vulkanik, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, serta tsunami. Keadaan fisik Indonesia juga dapat dilihat dari bentuk muka bumi. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466 buah. Sedangkan luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Pulau-pulau di Indonesia memiliki keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Perhatikan peta fisiografi Indonesia berikut. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui bentuk muka bumi Indonesia mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Keadaan fisik Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Yang kedua, iklim tropis, yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang ketiga, iklim laut, yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada dua jenis angin muson, yaitu angin muson timur dan angin muson barat.
Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan Mei sampai dengan September yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Sedangkan angin muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober hingga April yang bergerak dari benua Asia ke benua Australia dan menyebabkan musim hujan di Indonesia. Kondisi alam Indonesia juga dapat dilihat dari flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbedaan karakteristik flora di Indonesia. 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan matoa sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Yang kelima, di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan sagu sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Dan yang keenam, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna tipe ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak becula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak juga ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai jenis macam unggas. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Fauna yang terdapat di wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, dan banteng. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular.
Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, madar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Sedangkan reptil yang hidup di wilayah ini seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui di wilayah ini seperti burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuri, dan namudur.